Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Kami Masai Aquatic dan masih dengan saya Budi juga Noval ya. Betul, saya Noval. Dan hari ini kita akan memberikan informasi sama kalian mengenai perawatan EBJD ya. Ya, jadi treatment ya. Treatmentnya. Treatment biar warna itu keluar dari EBJD ya. Kadang kalau ini masalah tuh suka pecah ya Bud ya. Ada masalahnya kalau misalnya usianya bukan usia ya. Sekitar ukuran udah 2 in up atau 5 cm up kadang suka pecah dulu ya. Jadi nanti kalau udah besar langsung biru lagi. Tapi kita pengennya terus biru. Ada triknya itu teman. Jadi konsisten ya, terus biru-biru ya. Ya, kita akan bakal share juga ke teman-teman gimana caranya itu biar warnanya konsisten biru terus sampai besar gitu. Oke, jadi jangan kemana-mana ya teman-teman ya, kalian terus simak kita sampai akhir. Dan buat kalian yang cari ikan-ikan unik juga, kalian bisa langsung aja follow IG kita di Noval Kami Masai. Di sana banyak banget ikan-ikan unik, rare dan juga harganya affordable. Dan kita bisa kirim ke seluruh Indonesia ya. Ya, insya Allah bisa. Kita bisa kirim-kirim kemana aja. Nah kan ke alam baka. Jangan, nanti kita orang juga ikut. Oke, jangan lupa di follow di deskripsi juga ada ya, tinggal diklik aja. Ya, ada linknya. Oke guys, untuk biar warnanya itu keren, terutama kan untuk electric project MC yang kita tahu kan memang kadang-kadang kan dapat warnanya yang kurang bagus ya ketika dia udah besar gitu kan. Ya, bahkan dari kecil aja udah kurang-kurang gitu ya. Ya, biasanya ukuran itu tadi yang disebutin ya, ukuran 5 cm up kadang dia pecah dulu warnanya. Nah, walaupun nanti udah besar dewasa nanti bakal biru lagi gitu nyambung. Tapi kita pengennya konsisten biru aja ya. Tapi sebelum kita masuk tipsnya apa aja, boleh kasih tahu nggak kenapa sih sebabnya si ikan electric project MC-nya itu kok malah bisa enggak rata birunya atau bahkan sampai semuanya bahkan nggak biru kan pernah kan sempat juga kan waktu itu. Itu kenapa tuh? Tahu nggak bro? Itu biasanya salah di treatment ya, karena banyak banyak faktor juga ya, kayak kualitas air, kemudian ada namanya faktor cahaya juga, ada terutama pakan ya. Pakan itu sangat krusial lah ya, berpengaruh banget sama tingkat warna si ikan gitu. Jadi ternyata cahaya dan juga pakan itu masuk faktor nomor 1 juga berarti ya? Iya, jadi berpengaruh lagi untuk si warna si ikan itu. Nah, jadi kalau misalkan pengen konsisten gimana nih? Dia perlu perawatannya dari indukannya kah atau pada saat dia atau anakannya udah lahir gitu? Bukan lahir ya, menetas gitu ya. Kalau untuk warna ya, karena di kita itu EBJD-nya punya kualitas yang dikatakanlah super lah ya. Wajib banget lihat tuh. Dari jarak jauh aja kamera udah keren banget nih warnanya guys. Dari ukuran induk kita udah punya yang punya kualitasnya oke lah ya, best ya. Jadi dari genetik juga ngaruh Bud ya. Ngaruh kan tadi ya. Ya. Jadi genetiknya ini udah bagus ya Bud ya. Jadi kita cuma tinggal poles dikit-dikit aja biar warnanya stabil biru terus gitu. Oh gitu, jadi faktor genetik juga ngaruh ya? Ya, itu paling ini sih, paling berpengaruh juga sangat ya dari induknya kan. Gitu. Jadi kita tuh benar-benar harus cari indukan yang benar-benar gennya bagus dong kalau gitu. Iya, jadi harus punya minimal kita kalau pengen beli dari seller yang udah udah punya udah terpercaya mungkin terpercaya ya udah punya nama bagus lah di ikannya gitu. Udah pasti ikannya juga keren ya berarti ya. Ya, insya Allah jadi bagus, nanti nggak mengecewakan setelah besarnya. Oke, yang pertama berarti guys ingetin ya, yaitu faktor gen dari indukannya. Nah itu. Nah yang kedua apa nih faktornya Bro? Yang kedua ya kita langsung udah masuk ke treatment ya Bud ya. Nah ya. Treatmentnya bisa kita buat namanya misalnya kita beli ukuran 3 cm ya atau 2,5 cm ya, ukuran baby ya biasanya yang kita jual ya. Itu bisa langsung kalian treatment ya. Tapi kita biasanya ukuran 2 cm ya. Di farm itu udah kita push pakai selain cacing sutra ya untuk pembesarannya. Kita pakai pelet ya Bud ya. Oh, pelet juga boleh ya berarti? Iya, tentu pelet. Jadi karena itu pelet itu lebih condong ke warna ya Bud ya. Kalau kayak cacing sutra kayak gitu itu lebih ke pertumbuhannya Bud. Oh, jadi harus dimix ya? Harus dimix ya. Peletnya juga itu kan khusus ya yang kita pakai ya. Rahasia peletnya? Nggak juga sih. Ya? Jadi teman-teman biar bisa treatment juga, lakukan treatment ini di rumah. Ini kan berdasarkan pengalaman kita juga gitu ya Bud ya.
Kalau kita itu pakai peletnya itu pelet kayak Hikari ya, Hikari Blue atau pakai Akari Blue kayak gitu. Jadi yang ada unsur blue-nya atau gimana tuh? Kebetulan yang kita coba setelah ya udah apa? Praktekkan langsung ya. Ya pakai pelet biru itu lebih cepat gitu dibanding pakai apa namanya? pelet yang lebih warna lain ya, yang nggak khusus biru itu gitu. Jadi pakai pelet yang blue ya? Ya, kalau kita di PAM biasanya ukuran 2 cm udah kita treatment dulu itu. 2 cm itu belum ukuran jual ya. Iya. Udah kita treatment pakai pelet itu, pelet biru. Kemudian baru setelah ukuran 3 cm kita jual ukuran biru. Jadi warnanya udah menarik ya, warnanya udah cerah-cerah kayak gini ya. Ini tinggal langsung kalian bisa progres aja sih kalau ini. Pakai pelet lagi gitu. Oke, jadi kalau misalkan udah di progress pakai pelet terus nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau kebetulan kalau yang di kita ini udah apa ya, nggak bergantung pakai cacing juga ya. Pelet juga udah rajin makan gitu. Mantap, makan ya? Lahap gitu. Jadi buat teman-teman yang udah beli ikannya, jadi nggak usah khawatir sama pakannya ya. Jadi khusus pelet juga masih dimakan kan? Betul. Peletnya banyak kok ya, jual di umum lah. Kalau kayak pelet Hikari kayak tadi ya, Hikari atau Akari itu kan yang blue ya, udah umum banyak, gampang dicari di mana-mana. Oke, untuk langkah yang ketiga gimana nih? Untuk yang selanjutnya setelah beli dari seller ya, terserah sellernya mau dari kita atau dari manapun ya, treatment aja pakai pelet yang tadi disebutin itu ya. Itu kita bisa pakai pelet itu sampai ukuran dewasa, Bud. Nggak ada batasan ya. Nggak ada batasannya ya? Ya, jadi lebih udah aja asal kita kasih itu dengan konsisten, si ikan dengan sendirinya akan apa ya, nggak akan pecah ya nanti pas ukuran 5 cm up itu. Sampai dewasa bakal malah agak apa ya, rapet ya birunya itu ya. Malah jadi beda ya, jadinya ikannya warnanya ya? Iya betul, beda banget pokoknya. Bakal lebih menarik lah gitu. Kadang-kadang juga isi ikan kan beda-beda ya, nggak semua sama, bakal malah jadi keren kan beberapa gitu ya. Iya betul, jadi nanti balik lagi lah ke gennya, dia bakal kelihatan lah gimana kualitasnya gitu ya setelah kita pakai treatment pelet. Pakai pelet ya. Oke, tadi Nova sempat bilang pakai air juga nih ngaruh nih. Terus kita harus pakai apa sih sebetulnya? Air itu bukan air sumber ya. Jadi air yang kita maksud itu ya itu apa? Kayak pergantian air gitu ya prosesnya. Jangan telat-telat ganti air, itu kan berpengaruh juga ke. Oh, itu ngaruh juga ya? Ya, ke kondisi ikannya, pertumbuhan atau ke warnanya. Jadi kalau kelihatannya udah agak apa ya namanya? Udah kotor ya. Ya, airnya udah jenuh kali ya. Di WC ya, water change gitu. Harus rajin-rajin lah ya. Gitu. Maksimal berapa minggu tuh kalau untuk WC itu? Kalau nggak terlalu padat biasanya sekitar seminggu sekali ya cukup ya. Kalau padat ya misalnya banyak ikan-ikan lain ya seminggu bisa 2 kali atau 3 kali gitu. 2 kali ya? Ya. Oke, berarti faktor air juga menentukan ya guys. Jangan lupa di WC atau water change. Nah, cahaya nih, tadi kan Nova juga sempat bilang cahaya kan? Nah, ini gimana nih, kan sedangkan untuk para hobis di rumah kan cahayanya juga jarang mungkinnya masuk ke dalam rumah ya. Kalau diakalin dengan lampu gimana nih bro? Betul, cukup sih lampu aja. Lampu biasa ya, lampu yang seperti yang di ini. Lampu jenis celup atau lampu apapun ya. Itu berpengaruh ya. Nggak perlu pakai lampu tanning arwana ya, itu terlalu mewah ya. Mahal banget bro. Ya. Mewah banget. Jadi udah cukup aja pakai lampu juga karena berpengaruh sih warna ikan dari cahaya yang masuk ke akuarium atau ya ke dalam ya, ke dalam si tubuh si ikan gitu. Jadi pakai cahaya lampu juga bisa ya. Nah, itu yang bagus di luar boleh. Apalagi kalau kerja matahari ya di Ya, luar. kayak semi outdoor gitu bisa juga ya, lebih bagus ya. Cuman agak sama modal listrik nanti. Ya, betul. Cuma ada kurangnya mungkin ya karena lumut jadi banyak mungkin ya. Mungkin kalian harus teman-temannya harus dirajin kali ya. Harus sering rajin bersihin atau pakai alga eater ya. Iya, alga eater. Nanti kita bahas juga lah alga eater ya. Siap. Jadi alga eater fungsinya buat makan alga ya. Betul, biar itulah sebagai tank mat juga bisa atau pemakan alga ya, terutama itunya fungsi utamanya. Oh gitu. Untuk lampunya berbagai merek aja sama ya mungkin ya. Nggak ada apa sih kriteria khusus gitu ya? Nggak ada kriteria khusus. Asal lampu aja. Asal lampu aja ya. Dinyalainnya siang hari atau malam hari itu? Dan berapa jam itu untuk nyalain lampunya? Untuk lampunya ya cukup 8 jam aja ya, mungkin ya hampir sama mungkin kayak pemain aquascape juga ya, kayak gitu ya 8 jam. Mirip-mirip ya?
ya cukup lah ya, nggak usah terlalu sering juga gitu. Gitu. Nah kalau misalkan nanti si EBJD-nya nggak sesuai nih dengan yang kita harapkan, mending beli baru lagi atau gimana nih? Jadi treatmentnya nggak ini ya, nggak sukses ya. Berarti itu balik lagi ke genetik kayaknya Bud ya. Oh iya genetik. Berarti genetik dari indukan yang apa dari seller yang kalian beli ya teman-teman bisa kurang bagus gitu ya. Jadi nggak maksimal warnanya walaupun kita udah treatment dengan cara yang sama seperti yang tadi kita ulas ya gitu. Iya. Bakal ada perbedaan. Oke, jadi faktor genetik benar-benar ngaruh banget ya? Iya, genetik gitu. Nah, kalau misalkan udah biru enak nih, keren banget nih ya. Ini disatuin sama ikan apa aja sih cocoknya? Wah, cakep sih kalau ini ya. Bisa kita masukin ke tank cichlid Amerika, bisa ya. Kemudian jenis-jenis kayak manfish kayak gitu ya. Atau kalau udah agak besar bisa masukin ke tank mat. Untuk ikan-ikan predator bisa ya. Ya sesuaikan aja lah sama ukuran ikannya ya, ikan tank mat-nya gitu. Ikannya juga humble ya, nggak jahat ya. Rendah hati. Terus buat teman-teman juga kalau misalkan pengen cari electric project tensinya pengen di kita nih, boleh banget. Kalian tinggal aja follow Instagram kita di Nova Kawimasa ya. Atau kalian bisa buka aja di kolom deskripsi. Di situ juga ada untuk di marketplace-nya ya. Karena kita juga kan bisa kirim-kirim ke luar negeri ya. Iya, bisa lah kemana-mana ya. Kemana aja ya. Termasuk ke Lambaka. Oke guys, gitu dari sekian dari kita. Thank you Val udah dijelasin mengenai bagaimana pencerahan ikan gojek tensi ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment dan juga di subscribe. Bye.